Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rozak. Saya dari Rembang, Jawa Tengah. Saya jurusan manajemen dengan NIM 0451675583. Saya bercita-cita menjadi seorang dosen. Saya ingin menjawab tugas dari mata kuliah belajar di era digital, membuat video pembelajaran materi mengenai manajemen rantai pasokan strategis. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau SCM adalah integrasi sistematis dari proses bisnis kunci di seluruh rantai pasokan, mulai dari pemasok bahan baku hingga konsumen akhir. Tujuan SCM bersifat ganda, menuntut organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas biaya operasional, sekaligus menjamin kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke tangan konsumen. Tanpa SCM yang terstruktur, perusahaan akan kesulitan mengendalikan biaya, waktu, dan kualitas. Manfaat utama dari SCM yang terkelola dengan baik meliputi pengurangan biaya operasional yang dicapai dengan mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dan pemborosan di setiap tahapan, termasuk biaya penyimpanan, pengiriman, dan produksi. Lalu, 3 aliran fundamental SCM. 1. Arus material, mencakup perpindahan fisik bahan mentah dari pemasok ke fasilitas produksi, produk setengah jadi, hingga produk jadi yang didistribusikan ke distributor, retail, dan akhirnya ke konsumen. Selain pergerakan maju atau forward logistik, arus ini juga mencakup reverse logistik, yaitu pengembalian produk atau retur dari konsumen yang mungkin disebabkan oleh kerusakan produk, ketidaklengkapan, atau pengiriman yang gagal. Kemudian 2, arus informasi adalah aliran data yang bersifat dua arah dan real time yang sangat vital bagi perencanaan dan pengembalian keputusan. Aliran ini mencakup data point of sale atau POS dan data inti konsumen yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian permintaan dan memungkinkan aliran fisik yang efisien. Kemudian 3, arus finansial, mencakup semua aspek moneter dalam rangka dan rantai pasokan. Ini meliputi pembayaran kepada pemasok sesuai perjanjian, transaksi pelanggan atau melalui berbagai metode seperti kartu kredit atau transfer bank, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, hingga pelacakan keuangan untuk mengelola arus kas dengan baik. Kemudian 5 pilar SCOR. Pertama, plan atau perencanaan. Pilar plan berfokus pada perencanaan strategis keseluruhan rantai pasokan. Kesuksesan SCM ditentukan pada tahap ini, yaitu dalam perumusan strategi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas biaya. Dalam konteks SCM 5.0, perencanaan telah bertransformasi dari reaktif menjadi prediktif. Teknologi kecerdasan buatan AI dan analitik lanjutan digunakan untuk peramalan permintaan, optimalisasi kapasitas produksi, dan perkiraan resiko gangguan. Kemudian 2, source atau pengadaan. Pilar source berkaitan dengan pengadaan bahan baku, komponen, dan jasa. Perusahaan harus mampu memilih pemasok yang kredibel yang sanggup mendukung proses produksi yang telah direncanakan. Tanggung jawab manajer SCM di sini meliputi penetapan harga, pengelolaan pengiriman, pembayaran bahan baku, serta menjaga dan meningkatkan hubungan bisnis dengan pemasok. Di era modern, source tidak hanya menuntut efisiensi, tetapi juga responsible sourcing atau pengadaan berkelanjutan. Kemudian make atau manufaktur. Make adalah tahap transformasi di mana bahan baku diolah menjadi produk jadi. Manajer SDM bertanggung jawab menyusun jadwal aktivitas produksi, melakukan uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman. Selain itu, pengukuran kualitas produk, output produksi, dan produktivitas pekerja juga menjadi fokus utama. Dalam konteks industri 5.0, tahap ini dicirikan oleh kolaborasi yang erat antara manusia dan mesin. Penerapan cobots atau robot kolaboratif, Internet of Things, dan Edge AI memungkinkan lini produksi menjadi lebih adaptif, efisiensi, dan aman.
Kemudian deliver atau pengiriman. Pilar deliver mencakup semua aktivitas logistik dan distribusi untuk memastikan produk akhir sampai kepada konsumen. Ini termasuk pengelolaan gudang atau warehouse management yang penting untuk mengatur arus keluar masuk barang, menentukan stok optimum, dan mengidentifikasi dead stock. Kemudian return atau pengembalian. Pilar return atau reverse logistik mengelola proses pengembalian produk atau retur. Proses ini harus disiapkan untuk mengantisipasi pengembalian akibat kerusakan atau kegagalan pengiriman. SCM yang baik memerlukan sistem yang mempermudah konsumen mengajukan komplain atau retur yang kemudian digunakan sebagai data untuk perbaikan internal. Lalu transformasi digital SCM 5.0. Landscape industri modern telah bertransisi menuju supply chain 5.0, sebuah era yang didorong oleh integrasi canggih antara teknologi cerdas dan kolaborasi manusia. SCM 5.0 menekankan pada 3 pilar: ketahanan atau resilience, keberlanjutan atau sustainability, dan kapabilitas prediktif. Kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. AI dan ML adalah fondasi bagi SCM prediktif. Kedua teknologi ini digunakan untuk menganalisis data besar dari berbagai sumber termasuk data pasar, historis, dan konsumen inti. Melalui analitik tingkat lanjut, AI atau ML meningkatkan kemampuan peramalan permintaan secara signifikan, memungkinkan perencanaan yang lebih akurat seperti peningkatan akurasi hingga 35%, dan secara langsung berkontribusi pada pengurangan biaya operasional. Internet of Things dan visibilitas real time. IoT memainkan peran krusial dalam menyediakan visibilitas 360 derajat di seluruh rantai pasokan. Dengan sensor yang terhubung, IoT memungkinkan pemantauan data real time dari aset inventaris dan proses produksi. Integrasi IoT dengan sistem manajemen gudang atau WMS dan sistem perencanaan memastikan bahwa data live terus mengalir, memungkinkan identifikasi risiko, titik kesulitan, dan peluang secara instan. Selain itu, teknologi IoT memfasilitasi predictive maintenance atau pemeliharaan prediktif, memastikan peralatan manufaktur selalu beroperasi pada efisiensi puncak. Blockchain atau keamanan, transparansi, dan ketelusuran. Teknologi blockchain, buku besar terdesentralisasi yang aman, mengatasi masalah kepercayaan dan transparansi dalam SCM. Blockchain memberikan keamanan dan ketelusuran yang tidak dapat diubah atau immutable dari hulu ke hilir, mengurangi risiko pemalsuan data dan perubahan. Dalam pilar source, blockchain sangat penting untuk responsible sourcing dan keberlanjutan rantai pasokan, karena memastikan jejak audit bahan baku dan memverifikasi bahwa mitra rantai pasokan mematuhi standar etika dan lingkungan. Kemudian manajemen risiko dan ketahanan SCM. Risiko umum dalam SCM meliputi tantangan dalam relasi antara konsumen dan klien, masalah pengadaan dengan distributor, dan penentuan tingkat outsourcing yang tepat. Untuk mengelola risiko ini secara proaktif, metodologi formal diperlukan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode House of Risk atau HOR. Dalam fase HOR 1, kejadian risiko dan agen risiko atau penyebab diidentifikasi dan dinilai tingkat keparahannya. Hasil studi kasus di industri elektronik mengidentifikasi agen risiko prioritas tertinggi adalah ketidaksesuaian kualitas material dari pemasok. Temuan ini menekankan bahwa meskipun risiko global seperti geopolitik mendapat perhatian luas, kegagalan operasional dasar di pilar source seringkali merupakan ancaman paling signifikan terhadap stabilitas rantai pasokan. Tindakan pencegahan dan peningkatan ketahanannya, yaitu pada fase HOR 2 merumuskan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang direkomendasikan adalah terbukti efektif untuk mengurangi risiko prioritas, meliputi penyusunan dan pelaksanaan standar operating procedure yang komprehensif, program pelatihan yang ditingkatkan, evaluasi dan penerapan sistem teknologi informasi terbaru, dan implementasi warehouse management system secara real time.
Penggunaan WMS real time secara langsung mengatasi kurangnya visibilitas yang sering menjadi penyebab kesalahan kualitas dan inventaris. Kemudian sustainable supply chain management, prinsip sustainable source dan kepatuhan. Dalam pilar SOS, pengadaan berkelanjutan sustainable procurement kini menjadi praktik yang diadopsi banyak perusahaan. Pemilihan pemasok tidak hanya mempertimbangkan kualitas, harga, dan keandalan, tetapi juga dampak lingkungan dari bahan baku dan proses yang digunakan. SSCM membantu perumusan memenuhi regulasi pemerintah terkait keberlanjutan dan lingkungan yang semakin ketat. Kepatuhan ini bukan hanya masalah legal, tetapi juga mitigasi risiko reputasi, seperti yang terlihat dari tantangan perusahaan besar dalam memastikan pemasoknya mematuhi kode etik. Dan dampak lingkungan, efisiensi operasional. Melalui pengelolaan rantai pasok berkelanjutan, perusahaan dapat mengurangi limbah, emisi, dan polusi. Praktek ini mencakup pengoptimalan rute pengiriman untuk mengurangi jejak karbon, penggunaan bahan yang ramah lingkungan, dan fokus pada daur ulang. Meskipun transisi menuju operasi ramah lingkungan dapat memakan waktu dan biaya signifikan pada awalnya, praktek efisiensi energi dan daur ulang dapat menghasilkan pengurangan biaya operasional jangka panjang. Lalu tantangan implementasi SSCM. Meskipun manfaatnya jelas, transisi ke SSCM menghadapi tantangan, terutama di negara-negara yang infrastruktur pemasok berkelanjutannya masih terbatas. Misalnya, masih terdapat keterbatasan ketersediaan pemasok bahan baku yang benar-benar berkelanjutan, terutama di sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Hal ini membutuhkan investasi pada pengembangan pemasok atau supplier development dan penggunaan teknologi seperti blockchain untuk memastikan ketertelusuran dan verifikasi klaim berkelanjutan. Sekian sedikit video pembelajaran materi saya mengenai manajemen rantai pasokan strategis di era digital. Ada satu kalimat yang menjadi motivasi dan moto hidup saya, yang mungkin bisa menjadi motivasi kita semua, yaitu masa depanmu dibentuk oleh apa yang kamu lakukan sekarang, bukan apa yang kamu rencanakan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.